Alhamdulillah sudah hadir kembali. Ini Alhamdulillah, dari gimana kabar Pak Osep? Alhamdulillah sehat Pak Yai. Jadi minggu lalu kita ketemu ya. Kita Betul, lanjutkan nih dengan Alhamdulillah. apa selanjutnya pelatihan selanjutnya. Ini peserta kami banyak Pak Yai, ada 80 Baik, peserta. Kemudian juga Alhamdulillah. ini dari umumnya pelaku usaha mikro kecil, Baik, kemudian dari SPPG terutama Pak Yai. iya. eh jadi ini mudah-mudahan bisa memberikan semangat tentang apa dan pengetahuan tentunya yang terbaik bagi para calon penyelia ini Pak Yai. Amin. Pak Yai Baik, terima kasih sekali sudah hadir. Mudah-mudahan selalu sama-sama. diberikan kesehatan dan Amin ya Rabbal Alamin. keluangan segalanya yang Allah berikan kepada kita semua. Amin. Eh, Pak Yarwan nih nanti waktunya Baik, berarti sampai dengan pukul 12 dan materi ini akan dipandu oleh moderator Mas Abdul Hakam Barok. Assalamualaikum Pak Barok. Waalaikumsalam warahmatullah. Alhamdulillah tadi sudah memimpin doa bersama Pak Hakam Barok. Sekarang Pak Hakam Barok akan memandu jalannya diskusi Bapak Ibu terkait dengan konsep halal haram ini. Jadi memperkenalkan Pak Kiai Haji Dr. Arwani Sairoji. Oh iya, iya. Beliau adalah anggota Komisi Fatwa Halal MUI, seorang pengasuh pondok pesantren Salafiyah di Babakan Ciwaringin Cirebon. Jadi sangat lengkap ilmunya, mudah-mudahan ini dapat memberikan penambahan wawasan yang sangat luas buat kita semua, Bapak Ibu sekalian peserta. Pak Ahmad Barok, kita bisa memulai nanti selesai pukul 12 ya, Pak Barok. Baik, Nah, siap. mudah-mudahan lancar. Pak Yai, selamat menyampaikan. Sekali lagi terima kasih. baik, Mas Barok, sama-sama. selamat memandu. Bagi peserta, selamat mengikuti pelatihan sesi kedua ini. Waktu dan layar dipersilakan, Pak Barok. Terima kasih Pak Usaif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Teman-temanku semua, peserta pelatihan penyelia halal UMK reguler batch yang ke-44, kita sampai ke materi yang kedua. Materi yang kedua ini sangat penting, teman-teman sekalian. Mohon nanti untuk fokus, karena ini terkait dengan kemampuan teman-teman untuk mengetahui halal haram menurut Al-Quran dan As-Sunnah dan juga fatwa-fatwa MUI yang berlaku di Indonesia. Nah, narasumber kita tadi sudah disampaikan oleh Bapak MOT, Pak Osep, eh Dr. Kiai Arwani Serozi. Ini beliau anggota Komisi Fatwa Majelis Ulama dan pakar di apa namanya bidang makosid syariah atau filsafat hukum Islam. Nah, ini kita ketahui Pak Yai ini kompeten untuk menyampaikan konsep halal haram dalam Islam dan juga fatwa-fatwa MUI. Ini materi sangat penting dan nanti akan berkembang dalam diskusi sehingga apa namanya teman-teman bisa memiliki dasar ketika menjadi seorang penyelia halal di usaha atau di SPPG teman-teman semua. Langsung saja Bapak Arwani, saya persilakan untuk screen dari saya atau langsung dari Bapak, Pak Yai. Masih mute, Pak Oh, Yai? boleh dari saya, paham. Nanti Oh, saya share. baik. Waktu Baik, dan layar kami persilakan. Nanti kita akan sisakan waktu sekitar 30 menit, Pak Yai, untuk baik, teman-teman bertanya jawab. baik, paham. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah, salatan wa salaman ala rasulillah, Sayyidina Muhammadin ibn Abdullah, wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Yang saya hormati Direktur Halal Institute beserta seluruh jajaran kepengurusan. Yang saya hormati Pak Osep sebagai MOT dan Pak Abdul Hakam sebagai fasilitator pada sesi kali ini.
Dan yang saya hormati Ibu Bapak para peserta pelatihan, Alhamdulillah pada pagi hari ini kita dapat bermuajahah melalui media Zoom meeting. Insya Allah kita akan membahas satu tema yang sangat erat terkait dengan eh, Bapak Ibu yang di kemudian hari akan menjadi penyelia halal. Kita akan membahas tentang konsep halal haram dan juga fatwa Majelis Ulama Indonesia terkait dengan pangan, obat-obatan, kosmetik, dan jasa. Insya Allah kita akan uh, berdiskusi di akhir sesi nanti. Kita akan diskusi sampai pukul 12. Dan tentunya Ibu Bapak sebagai calon penyelia halal harus betul-betul juga memahami selain regulasi tentang halal haram yang ada di BPJPH, juga harus memahami fikih halal haram itu sendiri. Karena sejatinya berbicara tentang sertifikat halal, itu berbicara tentang fikih halal haram. Dan Alhamdulillah, sebagaimana yang kita pahami bahwa di antara kewajiban umat Islam adalah menjalankan ajaran agamanya. Dan di antara ajaran agama itu adalah mengkonsumsi sesuatu yang halal dan mengenakan sesuatu yang suci. Kita di Indonesia, Alhamdulillah negara hadir, pemerintah hadir dalam isu halal haram ini, yaitu kita paling tidak bisa melihat ada satu payung hukum Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 yang direvisi dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2020. Ini merupakan terobosan yang luar biasa untuk melindungi konsumen muslim di Indonesia. Dari undang-undang ini kemudian lahir ada satu badan yang setingkat kementerian menjadi garda terdepan untuk menangani isu halal di Indonesia, yaitu Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal atau BPJPH yang sekarang dikepalai oleh Bapak Ahmad Haikal Hasan atau yang dikenal dengan Babe Haikal. Dan di era Presiden Bapak Prabowo Subianto ini, BPJPH menjadi setingkat kementerian. Tentu dalam menjalankan tugas fungsinya, Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal ini bersinergi bekerja sama dengan berbagai lembaga dan instansi yang terkait, di antaranya dengan Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM. Ini terkait dengan uji kelayakan satu makanan atau minuman atau kosmetik atau obat sebelum digunakan oleh manusia. Jadi dari aspek kelayakannya itu ditangani oleh BPOM. Kemudian dari aspek fatwanya, karena bagaimanapun juga sertifikat halal adalah fikih tentang halal haram, maka fatwanya itu ditangani oleh Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia dan juga oleh Komite Halal BPJPH. Jadi semuanya terkoordinasi bersinergi dengan baik lintas sektoral di instansi dan lembaga yang terkait. Tentu harapannya adalah bahwa sertifikat halal ini menjadi sesuatu yang sangat positif dan bermanfaat bagi khususnya kita umat Islam di Indonesia. Kemudian berbicara tentang halal haram, tentang konsep halal haram, perlu juga kita kaitkan dengan maqasid syariah, tujuan syariat Islam. Para ulama memformulasikan maqasid syariah ini ke dalam 5 hal prinsip. Yang pertama adalah hifdzuddin, melindungi agama. Yang kedua, hifdzun nafas, melindungi nyawa. Yang ketiga, hifdzul akal, melindungi akal. Yang keempat, hifdzul mal, melindungi harta. Dan yang kelima, hifdzun nasab, melindungi keturunan. Jadi ada 5 hal yang oleh para ulama dianggap sebagai maqasid syariah, tujuan syariat.
Hifdzuddin, melindungi agama. Jadi orang yang memperhatikan aspek kehalalan dari apa yang ia konsumsi, aspek kesucian dari apa yang ia kenakan, sejatinya orang tersebut itu sedang menjaga akidah yang ia yakini, agama yang ia anut. Jadi memperhatikan aspek kehalalan dan kesucian ini menjadi bagian dari proses hifdzuddin, menjaga atau melindungi agama. Yang tentu kita semua ya berkewajiban untuk tadi hifdzuddin. Kemudian hifdzun nafas, menjaga nyawa. Jadi setiap orang yang hidup di dunia ini hanya mempunyai satu kesempatan hidup. Artinya nyawanya hanya punya satu, tidak ada yang mempunyai nyawa cadangan. Maka dari itu, nyawa yang hanya satu-satunya ini harus betul-betul dijaga. Jangan sampai sirna sia-sia. Siapapun orang yang hidup di dunia ini harus menggunakan kesempatan hidupnya untuk sesuatu yang positif, tentunya bermanfaat, dan juga harus dia menjaga eksistensi hidupnya, kesehatannya, untuk mengantisipasi sesuatu yang mengancam nyawanya. Nah, kaitannya dengan hifdzun nafas ini atau melindungi nyawa, para ulama misalkan mengharamkan segala sesuatu yang membahayakan, yang mengancam nyawa. Itu secara fikih hukumnya haram. Haram dikerjakan, haram dimakan. Jadi apapun yang mengancam nyawa. Nah, makanya racun yang tentu kalau dikonsumsi akan mematikan, itu secara fikih hukumnya haram dikonsumsi. Nah, ini karena bagian dari hifdzun nafas, melindungi nyawa. Dan itu secara fikihnya juga memperkuat apa yang ditegaskan dalam maqasidus syariah. Kemudian hifdzul akal, melindungi akal. Jadi akal ini tentu menjadi titik keistimewaan manusia jika dibandingkan dengan makhluk-makhluk Allah yang lainnya. Kalau dalam bahasa Al-Quran, manusia ini diciptakan dalam bentuk yang paripurna. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Allah telah menciptakan manusia dalam bentuk yang paripurna. Kesempurnaan manusia jika dibandingkan dengan makhluk-makhluk Allah yang lainnya ada pada akalnya. Jadi akal ini menjadi sesuatu yang membedai nilai plus manusia jika dibandingkan dengan makhluk Allah yang lainnya. Dibandingkan dengan hewan-hewan yang ada di hutan, dibandingkan dengan pepohonan, bebatuan, lautan, semua apa yang ada di sekitar kita, manusia itu jauh lebih unggul. Nah, titik keunggulannya itu ada pada akalnya tadi. Dengan kecerdasan akalnya, manusia bisa melakukan banyak terobosan, bisa melakukan inovasi yang tidak unlimited, yang tidak terbatas. Bahkan dengan kecerdasan akalnya ini manusia bisa menaklukkan dan mengeksploitasi makhluk-makhluk Allah yang ada di sekitarnya. Seganas apapun binatang yang ada di rimba hutan, itu oleh manusia bisa ditaklukkan. Bahkan bisa dieksploitasi dan dimanfaatkan. Satu contoh misalkan, seekor buaya, seekor serigala, seekor harimau. Nah itu seekor harimau atau buaya. Itu dengan kecerdasan akal manusia bisa ditaklukkan, bahkan kulitnya itu bisa dimanfaatkan menjadi dompet, menjadi sabuk, menjadi kalf arloji, menjadi jaket, menjadi sajadah. Nah, itu dimanfaatkan oleh manusia dengan kecerdasan akalnya tadi. Nah, itulah
maka para ulama menganggap bahwa menjaga fungsi akal ini bagian dari maqasid syariah atau tujuan syariat Islam, yaitu hifdzul akal. Dalam kaitan dengan hifdzul akal, para ulama fikih kemudian mengharamkan al-muskirat, segala sesuatu yang memabukkan, yang merusak fungsi akal, baik itu benda cair ataupun benda padat. Nah, ini hukumnya haram dikonsumsi. Nah, itu kaitannya dengan hifdzul akal, menjaga fungsi akal. Kemudian yang keempat adalah hifdzul mal, menjaga harta. Tentu setiap orang ini berbeda-beda kepemilikan terhadap harta atau kekayaan. Artinya tidak dalam satu kualitas dan tidak dalam satu kuantitas. Berbeda-beda. Namun perbedaan kualitas dan kuantitas harta yang dimiliki oleh setiap orang ini tidak kemudian akhirnya tidak memiliki satu pakem yang sama. Karena dalam fikih itu ada satu pakem yang bisa dijadikan sebagai pegangan acuan oleh siapapun. Tentu dengan perbedaan kualitas dan kuantitas harta yang dimiliki tadi. Jadi pakem itu adalah manhajut tawassut, manhaj moderat atau moderat dalam mentasarrufkan harta. Siapapun orangnya, berapapun angka nominal yang dimiliki dari hartanya, dia ketika menggunakan harta itu harus moderat, harus tawassut. Nah, yang dimaksud tawassut ini di sini adalah adamul ifrat wat tafrid atau apa tidak boleh apa boros dan pelit ya. Nah, ini tidak boleh boros dan pelit dalam mentasarrufkan harta. Jadi makanya ada istilah begini, menggunakan harta atau mentasawufkan harta itu acuannya adalah kebutuhan, bukan keinginan. Jadi kita harus jeli membedakan antara kebutuhan dan keinginan. Kalau kebutuhan, berapapun nominalnya, sebesar apapun, kalau kebutuhan kita perjuangkan dan kita tasarrufkan. Tapi kalau keinginan, sekecil apapun nominalnya, kita pertimbangkan dulu secara matang. Apakah perlu kita tasarrufkan atau tidak perlu? Ini konsep kebutuhan dan konsep keinginan tadi. Jadi makanya dalam mentasarrufkan harta itu ya kita sesuai kebutuhan kita, jangan sesuai keinginan kita. Nah kemudian terkait dengan hifdzul mal, nanti bisa saja begini, hifdzul mal dan konsep halal haram ya, pembahasan kita pada siang hari ini. Orang makan sesuatu yang halal, bahkan sudah bersertifikat halal, itu hukumnya berubah menjadi haram. Berubah menjadi haram karena tadi ada unsur israf. Nah, israf ini menghambur-hamburkan harta. Tadi kan adamul israf, takdir, tidak boleh boros dan pelit. Nah, menghambur-hamburkan harta ini haram hukumnya. Makanya bisa saja orang makan siang, biasanya 1-2 porsi cukup. Tapi satu ketika dia makannya 12-15 porsi sekaligus dalam satu waktu. Nah, ini nanti hukumnya bisa berubah menjadi haram. Walaupun apa yang ia konsumsi halal, bahkan sudah bersertifikat halal, tapi karena ada unsur israf menghambur-hamburkan harta, maka bisa berubah menjadi haram. Nah, ini kaitan konsep halal haram dengan maqasid syariah, hifdzul mal, melindungi harta. Kemudian yang kelima adalah hifdzun nasab, melindungi keturunan. Artinya yang harus memahami konsep halal haram dan mengaplikasikan dalam kehidupan keseharian itu bukan hanya diri kita saja, akan tetapi keluarga kita, istri, suami, anak, cucu kita, semuanya juga harus memahami dan mengaplikasikan konsep halal haram dalam kehidupan keseharian. Nah, bahkan Kanjeng Nabi Muhammad SAW dalam satu riwayat hadisnya menjelaskan bahwa apa yang kita konsumsi sehari-hari ini bukan hanya sekedar berimplikasi pada menghilangkan lapar dan dahaga saja,
akan tetapi itu akan menjadi bagian dari darah yang mengalir dalam tubuh kita, dan itu akan mempengaruhi baik buruknya karakter dan watak seseorang. Jika yang ia konsumsi adalah sesuatu yang halal, maka berpotensi orang tadi menjadi pribadi yang baik. Jika yang dikonsumsi adalah sesuatu yang haram, maka berpotensi menjadi pribadi yang buruk. Nah, itu kaitan dengan halal haram dan juga kaitan dengan kita eksistensi di keluarga dengan menjaga nasab. Jadi intinya ada 5 hal yang dianggap maqasid syariah, dan ini semuanya erat terkait dengan pembahasan kita konsep halal haram. Berikutnya masih tentang maqasid syariah. Di sini ada 3 kaidah atau teori maqasid syariah yang saya cantumkan, karena sejatinya ya kaidah-kaidah atau teori-teori maqasid syariah ini sangat banyak. Tapi saya cantumkan hanya 3 ini sebagai contoh saja. Yang pertama, bahwa setiap hukum Islam memiliki tujuan syariat atau maqasid syariah, baik secara detail maupun global. Contohnya misalkan, tujuan hukum wajibnya zakat adalah mensucikan jiwa dan harta. Kemudian ada teori atau kaidah 3 hierarki kemaslahatan. Ad-daruriyat primer, al-hajiyat sekunder, dan at-tahsiniyat tersier. Ada yang primer, sekunder, tersier, atau ad-daruriyat, al-hajiyat, dan at-tahsiniyat. Nah, 3 hierarki kemaslahatan ini mestinya harus kita perhatikan dalam aktivitas sehari-hari. Apapun itu, bisa kita timbang dengan barometer hierarki kemaslahatan ini. Jadi, karena sesuatu yang daruriyat atau primer ini adalah sesuatu yang harus dipenuhi. Jika tidak dipenuhi, akibatnya fatal. Kemudian yang hajiyat atau sekunder ini adalah sesuatu yang sebaiknya dipenuhi. Kalau tidak dipenuhi, menjadikan hidup tidak nyaman. Kemudian tahsiniyat atau tersier ini adalah sesuatu yang menjadi pelengkap dari daruriyat primer dan hajiyat sekunder. Jadi kalau kita kaitkan dengan apa yang kita konsumsi sehari-hari, yang ibu bapak para peserta makan sehari-hari atau minum sehari-hari, nah ini kita bisa timbang. Mana kategori yang daruriyat primer, mana yang hajiyat sekunder, dan mana yang tahsiniyat tersier. Jadi contohnya kalau apa yang kita konsumsi sehari-hari, yang kategorinya daruriyat atau primer ini adalah unsur karbohidrat. Bisa berupa ubi-ubian, bisa sagu, atau jagung, atau gandum, atau nasi. Nah, itu karbohidrat. Artinya, dalam mengkonsumsi makanan sehari-hari harus ada unsur karbonya. Bisa berupa nasi, tadi, atau jagung, dan seterusnya. Kemudian yang hajiyat, yang sekunder, ini kalau kita kaitkan dengan apa yang kita konsumsi sehari-hari tadi, ya seperti lauk pauk. Ada daging, ada ikan, ada telur, ada tahu tempe, ada sayuran, ada buah-buahan. Nah, ini semua adalah bagian dari hajiyat atau sekunder yang sebaiknya itu dipenuhi. Nah, ini sebaiknya dipenuhi. Kalaupun tidak dipenuhi, memang tidak fatal, tapi menjadikan hidup tidak nyaman. Nah, kurang lebih seperti itu. Jadi kalau makan ya minimal ada tahu tempenya, ada sayurannya, atau ada telur dagingnya. Kemudian yang ketiga dari hierarki kemaslahatan tadi adalah at-tahsiniyat atau tersier sebagai pelengkap saja. Jadi kalau makan itu ya setelah unsur daruriyat primernya dipenuhi, kemudian hajat sekundernya juga ada. Nah, kita lengkapi dengan tahsiniyat tersier. Kalau makan ada kerupuknya. Nah, ini kerupuk ini tahsiniyat tersier atau ada sambelnya, ada saus dan kecapnya, ada toppingnya, ada bawang gorengnya. Nah, ini semua ini bagian dari at-tahsiniyat atau tersier sebagai pelengkap saja.
yang menjadikan kita nanti makannya itu semakin lahap dan semakin lezat dan nikmat. Nah, itu yang at-tahsiniyat atau tersier. Nah, tentu setelah ibu bapak memahami ada 3 hierarki kemaslahatan tadi, ya ini harus dijadikan acuan. Dan jangan sampai kemudian menjungkir balikan skala prioritasnya. Jangan sampai yang tahsiniyat tersier ini diperjuangkan mati-matian, sementara yang daruriyat primer itu di nomor sekian kan. Makan itu katanya yang penting ada sambelnya. Nah, kalau nasinya apa nggak perlu katanya. Ini kan menjungkir balikan. Atau yang hajiat lauk pauk itu di nomor sekian kan, sementara bawang gorengnya sama saus kecapnya itu di nomor 1 kan. Nah ini juga ya mohon maaf itu namanya menjungkir balikan hierarki kemaslahatan yang tadi 3 tadi. Ada ad-daruriyat primer, al-hajiyat sekunder, dan at-tahsiniyat tersier. Baik Bapak Ibu, kemudian yang ketiga contoh dari kaidah maqasid syariah yang saya cantumkan di sini adalah konsep maslahat dan mafsadat. Maslahat ini manfaat, mafsadat ini adalah bahaya. Artinya maslahat dan mafsadat ini menjadi salah satu hal yang dipertimbangkan, dijadikan acuan oleh para ulama ketika melakukan istihad atau istinbatul ahkam asy-syar'iyyah, menetapkan hukum fikih. Jadi nanti di antara yang dijadikan pertimbangan adalah aspek maslahat dan mafsadat, manfaat dan bahaya. Termasuk juga ketika para ulama membahas tentang fatwa. Dan di dalamnya juga ada fatwa produk halal. Baik Bapak Ibu para peserta yang saya hormati, berikutnya tentang al-ahkam asy-syar'iyyah, hukum-hukum syar'i. Ini sangat familiar. Saya yakin Ibu Bapak para peserta sudah sangat memahami. Ada 5 hukum syar'i. Yang pertama wajib, yang kedua sunnah, yang ketiga haram, yang keempat makruh, dan yang kelima mubah. Wajib ini sesuatu yang harus dikerjakan, tidak boleh ditinggalkan. Contohnya puasa di bulan suci Ramadan 1 bulan penuh, menahan lapar dahaga, tidak makan minum di waktu tertentu selama bulan suci Ramadan. Itu hukumnya wajib. Kalau ada orang muslim yang sudah baligh, berakal sehat, meninggalkan puasa Ramadan dengan sengaja, tidak ada uzur, maka hukumnya berdosa. Kemudian yang kedua adalah sunnah. Sunnah ini anjuran untuk mengerjakan. Jadi hanya sebatas anjuran. Kalau wajib tadi keharusan, kalau sunnah ini hanya sebatas anjuran saja, anjuran mengerjakan. Nah ini contohnya ya sangat banyak, di antaranya mengawali buka puasa dengan makanan yang rasanya manis, seperti buah kurma, seperti minuman sirup, kolak pisang, kolak labu, dan seterusnya. Itu semua rasanya manis. Makanya itu sunnah untuk dijadikan takjil. Takjil itu pertama kali berbuka, artinya mengawali buka puasa. Makanya ketika bulan Ramadan tiba, buah kurma ini sangat familiar. Banyak orang yang mencari membeli buah kurma dalam rangka tadi untuk takjil tadi, untuk mengawali buka puasa. Kentong maghribnya sudah berbunyi, adanya sudah berkumandang, yang dimakan pertama kali itu sebiji 2 biji buah kurma tadi, mengawali berbuka. Nah itu hukumnya sunnah. Atau bisa juga dengan minum sirup dan makanan lainnya yang rasanya manis. Kemudian yang ketiga adalah haram. Haram ini harus ditinggalkan. Kalau wajib harus dikerjakan, haram ini harus ditinggalkan. Jadi haram ini kebalikannya wajib. Contoh yang haram, misalkan haram mengkonsumsi sesuatu yang najis. Haram meminum, misalkan, atau mengkonsumsi sesuatu yang memabukkan. Haram mengkonsumsi sesuatu yang membahayakan, mengancam nyawa. Nah, ini hukumnya adalah haram. Nah, ini
tidak boleh dikerjakan. Kalau ada orang yang sadar, sengaja, tidak ada uzur, melakukan atau mengkonsumsi sesuatu yang haram, maka secara fikih hukumnya berdosa. Kemudian yang keempat adalah makruh. Makruh ini adalah anjuran meninggalkan. Nah, kalau sunnah anjuran mengerjakan, makruh anjuran meninggalkan. Berarti makruh ini kebalikannya sunnah, Bapak Ibu para peserta. Kalau haram kebalikannya wajib, makruh kebalikannya sunnah. Para ulama memberikan contoh yang makruh seperti mengkonsumsi sesuatu yang baunya menyengat ketika kita ingin berkumpul dengan orang banyak. Contoh yang baunya menyengat seperti buah durian, bawang putih, bawang merah, jengkol, petai. Ini semua baunya menyengat kalau dikonsumsi. Nah, ini secara fikih kita ini makruh mengkonsumsi halal. Tadi ketika kita ingin berkumpul dengan orang banyak, ingin sholat berjamaah di musola atau di masjid, ingin sholat Jumat, ingin hadir kondangan, resepsi, atau rapat secara offline. Nah, ini nanti akan berkumpul dengan orang banyak. Makanya sebelum berangkat kita dimakruhkan mengkonsumsi sesuatu yang baunya menyengat. Karena tidak semua orang yang nanti bertemu dengan kita hobi makan jengkol, suka makan durian. Tapi justru ada orang yang ketika mencium aroma durian itu dia jadi pening, jadi mual dan seterusnya. Nah, ini makanya secara fikih hukumnya oleh para ulama menegaskan ini hukumnya makruh ketika ingin berkumpul dengan orang banyak. Kemudian yang kelima, yang terakhir adalah mubah. Mubah ini boleh. Artinya boleh dikerjakan, boleh ditinggalkan. Nah, perkara yang mubah ini seperti makan, minum, ngobrol, jalan-jalan, ini semuanya mubah, boleh. Artinya orang mau makan, mau minum boleh, tidak pun tidak apa-apa. Orang mau ngobrol, jalan-jalan boleh, tidak pun tidak apa-apa. Nah, ini saya mengilustrasikan kalau persneleng mobil, mubah ini dalam posisi netral. Netral, tidak maju, tidak mundur. Nah, itu mubah. Nah, tapi yang mubah ini, Bapak Ibu para peserta, nanti bisa saja berubah ke wajib, misalkan. Atau dari mubah berubah ke haram, juga bisa. Nah, ini tergantung nanti. Dari mubah menjadi wajib. Contohnya seperti makan. Makan ini mubah. Tapi bagi orang yang oleh dokter divonis punya satu penyakit yang dia tidak boleh telat makan, maka makan bagi orang tersebut hukumnya wajib. Karena apa? Karena tadi secara medis kalau dia tidak makan, penyakitnya akan kambuh dan bisa parah, dan itu bisa mengancam nyawanya. Nah, itu contoh dari mubah berubah menjadi wajib. Kemudian bisa juga dari mubah menjadi haram. Dari mubah menjadi haram, misalkan minum ini mubah. Orang mau minum boleh, tidak pun tidak apa-apa. Tapi kalau objek yang diminumnya itu memabukkan. Nah, ini berubah dari mubah menjadi haram. Nah, itu tadi hukum mubah yang netral tadi, yang bisa saja berubah menjadi wajib atau bisa berubah menjadi haram. Jadi itu ada 5 hukum syar'i yang sangat sudah familiar, oleh Bapak Ibu semuanya. Ada wajib, sunnah, haram, makruh, dan mubah. Berarti halal haram ini adalah bagian dari al-ahkam asy-syar'iyyah, bagian dari hukum syar'i. Menjaga diri dari mengkonsumsi sesuatu yang haram adalah di antara cara hifdzuddin, menjaga agama, hifdzun nafas, menjaga nyawa, hifdzul akal, menjaga akal, hifdzul mal, menjaga harta, dan hifdzun nasab, menjaga keturunan. Halal haram merupakan isu penting dalam Islam, khususnya terkait dengan menjaga maqasid syariah, tujuan syariat Islam. Bapak, Ibu, para peserta yang saya hormati, kita akan melihat sekarang nih barometer urgensi dari konsep halal haram.
sehingga pemerintah mencetuskan dan menjalankan program sertifikasi halal terhadap produk pangan, obat-obatan, kosmetik, dan jasa. Bahkan bukan hanya di Indonesia saja, di seluruh negara yang mayoritas berpenduduk Muslim, itu juga melakukan hal yang sama, yaitu sertifikasi halal terhadap produk pangan, obat-obatan, kosmetik, dan jasa. Nah, kita akan melihat urgensi halal haram ini dari 3 barometer yang saya cantumkan dalam makalah ini. Ada barometer yang pertama yaitu ayat Al-Quran, yang kedua sunnah nabawiyah, dan yang ketiga makalah ulama. Ada barometer ayat Quran, hadis Nabi, dan statement ulama. Nah, ini saya cantumkan di sini. Ingin melihat urgensi konsep halal haram. Yang pertama barometer ayat Al-Quran. Di sini dalam makalah ini saya hanya mencantumkan 2 ayat Al-Quran. Yang pertama surat Al-Baqarah ayat 168. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiba wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan, karena sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu. Ini surat Al-Baqarah 168 oleh para ulama dianggap sebagai ayat yang terkait dengan konsep halal. Karena tadi ada penegasan halalan thayyibah, halal dan baik. Nanti di belakang kita akan bahas apa itu halalan thayyibah. Kemudian yang kedua, masih surat Al-Baqarah ayat 173. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innama harrama 'alaikumul maitata wad-dama wa lahmal khinziri wa ma uhilla bihi li ghairillah. Faman ittara ghairu baghi wala 'adin fala itsma 'alaihi innallaha ghafurur rahim. Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan atasmu bangkai, darah, daging babi, dan daging hewan yang disembelih dengan menyebut nama selain Allah. Tidak menyebut nama Allah. Tetapi barang siapa yang terpaksa memakannya, bukan karena menginginkannya, dan tidak pula melampaui batas, maka tidak ada dosa, tidak ada dosa baginya. Sungguh Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Nah, ini terkait dengan ayat yang kedua ini, para ulama memahaminya sebagai ayat yang terkait dengan konsep haram. Ada beberapa hal yang ditegaskan hukum haramnya, haram dikonsumsi melalui ayat 173 surat Al-Baqarah tadi. Di antaranya adalah bangkai. Bangkai binatang, apalagi bangkai orang, haram dikonsumsi. Kemudian darah. Nanah darah, kemudian daging babi. Kemudian daging hewan yang disembelih tidak menyebut asma Allah. Artinya ini disembelih tidak secara syar'i. Nah, itu hukumnya haram dikonsumsi. Nah, ini hanya beberapa hal saja. Sebenarnya masih banyak hal-hal lain yang hukumnya haram, tapi penegasannya itu tidak melalui ayat tadi. Ada melalui ayat Quran yang lain, atau melalui hadis Kanjeng Nabi SAW, atau bahkan melalui penjelasan para ulama. Intinya ayat 173 surat Al-Baqarah tadi oleh para ulama dianggap sebagai ayat yang terkait dengan konsep haram. Nah, itu. Berikutnya barometer yang kedua adalah as-sunnah an-nabawiyah, hadis Kanjeng Nabi SAW. Ada 2 hadis juga yang saya cantumkan di sini. Yang pertama hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun wa bainahuma umurun mustabihatun la ya'lamuhunna katsirun minan nas.
Faman ittaqa asy-syubuhat faqad istabara'a li dinihi wa 'irdi wa man waqa'a fi syubuhat waqa'a fil haram. Sesungguhnya perkara yang halal itu telah jelas dan perkara yang haram juga telah jelas. Dan di antara keduanya terdapat perkara-perkara yang samar, tidak diketahui oleh mayoritas manusia. Barang siapa yang menjaga diri dari perkara-perkara samar tersebut, maka dia telah menjaga kesucian agama dan kehormatannya. Barang siapa yang terjatuh ke dalam perkara yang syubhat, maka dia telah terjatuh kepada perkara yang haram. Nah, ini hadis riwayat Imam Bukhari Muslim ini ada penegasan tentang perkara halal, perkara haram, dan perkara syubhat. Kalau yang halal jelas, yang haram juga jelas, yang syubhat ini yang abu-abu, yang samar, yang kita harus ekstra hati-hati dalam menyikapinya. Dan yang syubhat ini menjadi domainnya para ulama untuk membahas secara komprehensif. Makanya orang awam ya harus ekstra hati-hati, bahkan harus menjauhi perkara yang syubhat. Nah, hadis yang pertama ini menjadi inspirasi adanya program sertifikasi halal terhadap produk pangan, obat-obatan, kosmetik, dan jasa yang sekarang sedang gencar dilakukan oleh pemerintah kita di Indonesia dan juga pemerintah di berbagai negara yang berpenduduk mayoritas muslim lainnya. Nah, ini innal halala bayyinun wa innal harama bayyin. Jadi yang halal jelas, yang haram jelas. Jadi kalau produk-produk yang beredar di tengah masyarakat itu sudah bersertifikat halal, maka siapapun seorang muslim itu akan mudah mengidentifikasi mana produk yang sudah sesuai dengan koridor syar'i, boleh ia gunakan, boleh ia konsumsi, mana yang belum sesuai atau belum jelas statusnya. Nah, jadi dengan adanya sertifikat halal BPJPH itu menjadikan al-halal bayyin. Bahkan nanti ketika kewajiban regulasi kewajiban sertifikat halal itu berlaku, maka nanti bisa jadi yang syubhat ini yang dijelaskan dalam hadis ada yang syubhat itu adalah sesuatu yang bukan kategori non halal tapi tidak diajukan sertifikat halal atau belum diajukan sertifikat halal. Nah, ini nanti bisa kategori syubhat ini. Dia produknya bukan produk non halal, tapi kok dia belum mengajukan sertifikat halal. Nah, ini nanti kategorinya bisa syubhat ini. Jadi kalau sudah wajib bersertifikat halal ya. Nah, ini nanti yang sudah bersertifikat ini sudah jelas nih. Innal halala bayyinun. Yang halal jelas. Artinya udah ada sertifikat halal. Wal haram juga bayyin. Yang haram jelas. Itu ada produk non halal. Produk-produk non halal itu udah jelas. Nah, nanti kalau misalkan ada produk-produk ini bukan kategori non halal, tapi kok belum mengajukan sertifikat halal, nah ini bisa jadi kategorinya syubhat. Kenapa? Ya karena masih samar. Abu-abu apakah produk ini sudah sesuai koridor syar'i atau bahkan tidak sesuai dengan koridor syar'i. Kok tidak ada sertifikat halal? Padahal bukan kategori produk non halal. Nah, itu jadi intinya hadis ini menjadi inspirasi utama adanya program sertifikasi halal. Kemudian hadis yang kedua, kullu dzinabin minas sibai wa kullu dzimikhlabin minat thairi haramun. Setiap hewan buas yang bertaring dan unggas bercakar tajam hukumnya haram dikonsumsi. Nah, ini hadis yang terkait dengan konsep haram. Ada beberapa hal yang ditegaskan hukum haramnya. Nah, yang pertama tadi tentang yang pertama hewan buas yang bertaring seperti serigala, buaya, harimau itu dagingnya haram dikonsumsi. Kemudian yang kedua unggas bercakar tajam. Nah, unggas bercakar tajam juga hukumnya haram dikonsumsi. Burung elang, burung gagak. Nah, kalau ada orang menyembelih secara syar'i seekor burung gagak,
seekor burung elang, ya dagingnya tetap haram dikonsumsi, tidak halal dikonsumsi. Nah, itu tentang tadi hadis yang kaitan dengan konsep haram. Walaupun ya nanti ibu bapak para peserta penegasan sesuatu yang haram itu bukan hanya melalui hadis tadi saja atau ayat yang tadi saja, tapi banyak ya, masih banyak yang lain yang bahkan juga dari penjelasan para ulama. Ya, kemudian barometer yang ketiga melihat urgensi halal haram ini adalah dari makalah ulama, statement para ulama. Ada 3 kaidah fikih yang saya cantumkan di sini. 3 kaidah fikih ini adalah semuanya makalah ulama, statementnya ulama. Kaidah yang pertama, al-aslu fil asya'i an-nafi'ati al-ibahatu wal aslu fil asya'i ad-darrati at-tahrimu. Hukum asal sesuatu yang bermanfaat adalah halal, hukum asal sesuatu yang berbahaya adalah haram. Jadi kalau ibu bapak para peserta menemukan sesuatu berbahaya, ya ini hukum asalnya haram. Menemukan sesuatu bermanfaat, ya ini hukum asalnya halal. Walaupun nanti dari hukum asal ini tentu bisa berubah. Dari hukum asal berubah ke sebaliknya, misalkan dari halal menjadi haram, dari haram menjadi halal. Tapi itu dalam konteks tertentu, tidak dalam konteks umum dan normal. Seperti misalkan konteks darurat. Nah ini kaidah fikih yang kedua ini yang saya cantumkan di sini. Ad-daruratu tubihul mahdurat. Keadaan darurat membolehkan kita melakukan atau mengkonsumsi sesuatu yang diharamkan. Jadi kalau keadaan itu darurat, ya tentu berbeda dengan keadaan normal. Kalau normal misalkan hukumnya ya standar sesuai dengan apa yang ditetapkan. Tapi kalau keadaan darurat itu kadang-kadang ada perubahan, ada pengkondisian karena konteks daruratnya tadi. Nah, contoh misalkan ada orang lagi makan saking lahapnya sampai tersedak. Nah, tersedak ini jangankan menelan, bernafas pun tidak bisa. Dan harus diselesaikan dengan minum air. Kalau tidak segera diselesaikan, ini bahaya. Bisa, orangnya ini bisa menjadi pindah alam. Almarhum, almarhumah, meninggal dunia. Karena tidak bisa bernafas. Nah, kalau ketika kejadian tersedak tadi, kemudian di sekitarnya itu tidak ada air yang suci, tidak ada air yang halal. Ya sudah, karena kondisinya darurat, ancaman nyawa, tersedak tadi, ya sudah, dia boleh diperbolehkan dia minum air yang najis atau haram tadi. Nah, ini konteksnya adalah darurat untuk menyelamatkan nyawanya yang terancam oleh kondisi tersedak tadi. Nah, tapi ketika mengkonsumsi sesuatu yang haram atau yang najis tadi, ya tentu harus disesuaikan dengan tingkat kedaruratannya. Artinya hanya untuk menghilangkan kondisi darurat saja, jangan berlebih. Jadi kalau tersedaknya sudah terselesaikan dengan seteguk dua teguk air, ya sudah, jangan kemudian nambah, dan terus sampai akhirnya banyak volumenya. Nah, ini keadaan darurat. Jadi, ad-daruratu tubihul mahzurat. Keadaan darurat memperbolehkan seorang untuk melakukan atau mengkonsumsi sesuatu yang diharamkan. Nah, kemudian kaidah fikih yang ketiga adalah idzastamal halalu wal haramu ghulibal haram. Jika perkara halal dan haram berkumpul, maka yang dimenangkan adalah perkara yang haram. Jadi, contohnya misalkan nih, ada orang punya potongan daging ayam hasil sembelihan secara syar'i, ini tujuannya mau dimasak dan dikonsumsi. Pada saat yang sama, ia juga punya potongan daging ayam bangkai, mati, dipotong, dipotong-potong, tujuannya untuk dijadikan pakan ternak atau pupuk kandang, bukan mau dimasak dan dikonsumsi. Nah, tapi pemiliknya ini kemudian sebelum memproses itu semua, daging dua jenis tadi itu tercampur.
tercampur dalam satu tempat, satu wadah yang tragisnya ini pemiliknya akhirnya tidak mampu dia membedakan mana potongan daging ayam yang hasil sembelihan syar'i, mana potongan daging ayam yang bangkai tadi. Nah, dalam kondisi tercampur kemudian tidak mampu membedakan, maka berlakulah kaidah tadi, idza istama'al halal wal haramu ghulibal haram. Jika perkara halal dan haram berkumpul, maka yang dimenangkan adalah perkara yang haram. Nah, ini semua potongan daging ayam tadi, walaupun sebagiannya ada yang halal, ada yang haram, karena pemiliknya tidak mampu membedakan setelah tercampur tadi, maka semuanya itu secara fikih dianggap haram dikonsumsi, sesuai dengan kaidah ini. Baik, Bapak Ibu para peserta, itu tadi 3 barometer melihat urgensi konsep halal haram. Ada barometer ayat Al-Quran, ada sunnah nabawiyah, dan ada makalah ulama. Dan ini semuanya sekedar contoh Bapak Ibu. Ada 2 ayat, 2 hadis, dan 3 kaidah fikih. Ini hanya contoh saja. Artinya kalau Ibu Bapak, para peserta menelaah lebih jauh dalam Al-Quran atau As-Sunnah atau Kutubut Turoth, karya ulama, maka saya pastikan Ibu Bapak para peserta akan menemukan lebih banyak lagi apa dari apa yang saya cantumkan dalam makalah ini. Baik, berikutnya adalah tentang makanan yang halal dan thayyibah. Nah, tadi sudah saya singgung di awal bahwa ada istilah makanan yang halal dan thayyib, halal dan thayyibah. Tadi kan ada ayat Al-Quran surat Al-Baqarah 168 ya. Ya ayuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyibah. Ini perintah untuk mengkonsumsi sesuatu yang halal dan baik. Nah, di sini juga ada nih surat Al-Maidah ayat 88. Saya cantumkan juga. Wa kulu mimma razaqakumullahu halalan thayyibah. Ini juga sama perintah untuk mengkonsumsi sesuatu yang halal dan baik. Jadi ada istilah begini Ibu Bapak, ada 3 level. Ada yang haram, ada yang halal ghairu thayyib, ada yang halal thayyib. Jadi ada tiga level tadi. Haram ya sesuatu yang tidak boleh dikonsumsi seperti bangkai atau sesuatu yang najis, itu haram hukumnya. Kemudian ada yang halal ghairu thayyib, halal tapi tidak baik. Nah, misalkan makanan yang dikonsumsi ini halal sebenarnya, bahkan sudah bersertifikat halal, tapi kondisinya sudah basi, sudah agak basi. Nah, kemudian masih dikonsumsi juga. Nah, ketika dikonsumsi ya itu statusnya itu halal ghairu thayyib, halal tapi tidak baik. Nah, kemudian yang tertinggi adalah halal thayyib, halalan thayyibah, halal dan baik. Nah, halalan thayyibah ini halal dan baik. Misalkan ya tadi dia mengkonsumsi makanan yang halal dan kondisinya juga masih baik. Ya, konsumsi kue-kuean atau suatu makanan itu ya itu halalan thayyibah. Nah, nanti bisa saja yang menjadikan tidak thayyib, ghairu thayyib itu karena cara mendapatkannya tidak elegan. Bukan karena kondisi makanannya yang agak basi tadi, bukan. Tapi bisa juga di samping itu juga bisa karena apa? Karena cara mendapatkannya tidak elegan. Nah, ini bukan mencuri. Kalau mencuri kan haram ya jelas. Ini mendapatkannya itu misalkan minta secara paksa dari keluarga atau koleganya. Dan kemudian pemiliknya itu memberikan tidak sepenuh hati. Ngosok dan gelendengnya. Nah, ini apa? Akhirnya pemberiannya ini tidak sepenuh hati. Ketika diberi kemudian yang meminta ini memakannya, nah ini bisa jadi ini statusnya ini halal ghairu thayyib. Halal tapi tidak baik karena ada yang mengganjal di hati pemiliknya yang ya akhirnya terpaksa menyerahkan. Nah, itu jadi yang target pertama dan utama sih kita halalan thayyibah, halal dan baik. Makanya istilah halal berarti jenis makanan yang boleh dikonsumsi dan tidak diharamkan. Istilah thayyib berarti jenis makanan yang bisa dinikmati, memberi manfaat karena telah memenuhi standar kesehatan. Gizinya, proteinnya, higienisnya, dan seterusnya. Tidak mudarat bagi kesehatan fisik dan psikis,
serta diperoleh dengan cara yang halal dan elegan. Kemudian berikutnya, sebab keharaman sesuatu. Ada 6 hal yang saya cantumkan di sini. Yang pertama, an-najis awil mutanajis. Najis dan terkena najis, seperti darah dan makanan yang terkena najis. Nah, ini kalau najis ya adalah seperti nanah, darah, kotoran binatang, itu semua najis, haram dikonsumsi. Kemudian yang mutanajis ini terkontaminasi najis. Jadi sesuatu ini suci, halal, tapi kemudian terkena najis. Nah, dalam keadaan terkena najis, belum disucikan, itu hukumnya haram dikonsumsi. Misalkan orang mau makan buah anggur, pas mau dimakan, buah anggurnya jatuh menimpa kotoran binatang. Maka dalam keadaan buah anggur terkena kotoran binatang belum disucikan, hukumnya haram dikonsumsi. Tapi kalau buah anggur yang terkena kotoran binatang tadi bisa disucikan, dibilas dengan air sampai bersih, suci lagi, maka hukumnya kembali halal dikonsumsi. Nah, itu terkait dengan najis dan mutanajis. Yang kedua adalah al-qadar awil khobath, kotor dan jijik, seperti kecoa dan belatung. Itu qadar dan khobath, kotor dan jijik. Kemudian ad-darar, membahayakan, seperti racun, haram dikonsumsi. Kemudian al-iskar, memabukkan, seperti minuman yang memabukkan dan narkoba. Ini juga haram dikonsumsi. Kemudian al-muftarisa, binatang buas, seperti serigala dan burung elang. Ini juga dagingnya haram dikonsumsi. Kemudian ada al-barmaiyah. Al-barmaiyah ini binatang amfibi, seperti katak dan sesilia, hidup di dua alam, darat dan air. Hukumnya haram dikonsumsi. Nah, nanti yang berwenang atau berhak menentukan seekor binatang itu kategori amfibi atau bukan adalah pakar binatang, bukan pakar ilmu syariat, bukan. Jadi kalau kata pakar binatang bahwa binatang A, binatang B kategorinya amfibi, maka secara fikih otomatis diterapkan hukum binatang amfibi, yaitu haram dikonsumsi. Tapi kalau kata pakar binatang menjelaskan bahwa binatang C, binatang D bukan kategori amfibi, walaupun sekilas kelihatan keluar masuk air dan darat, maka secara fikih tidak serta-merta diterapkan hukum binatang amfibi. Nah, itu terkait sebab-sebab keharaman sesuatu yang tadi jumlahnya ada 6. Baik, berikutnya tentang suci dan najis. Jadi suci dan najis ini sangat erat terkait dengan halal dan haram. Makanya perlu dibahas walaupun secara sekilas. Apa itu suci, apa itu najis, kemudian relasi antara suci najis dengan halal haram. Suci adalah keadaan tidak terkena najis dan atau tidak sedang berhadas, baik hadas kecil maupun hadas besar. Najis adalah sesuatu yang kotor yang mencegah keabsahan ibadah dan kehalalan sesuatu. Nah, ini suci najis. Jadi kalau ini karena erat terkait dengan halal haram, maka perlu kita jabarkan hal-hal yang terkait dengan suci najis ini. Di samping tadi definisi atau pemahamannya. Nah, ini ada macamnya najis. Kita mengklasifikasi macamnya najis itu ada 3. Ada najis mukhaffafa ringan, najis mutawasito sedang, dan najis mughalladha berat. Ada najis ringan, sedang, dan berat. Nah, ini mukhaffafa ringan. Contohnya air kencing bayi laki-laki yang belum genap usia 2 tahun, hanya mengkonsumsi air susu ibunya saja. Nah, ini kategori najisnya adalah mukhaffafa ringan. Air kencing tadi, yang bayi yang dijelaskan tadi. Nah, jika ada satu objek terkena najis mukhaffafa ringan, maka cara mensucikannya itu cukup dengan menciprati air, tidak perlu menyiramkan air.
Ya sebenarnya kalau ingin menyiramkan ya boleh saja, bahkan lebih afdol. Tapi kalau dengan menciprati pun itu hukumnya sudah cukup untuk najis mukhafafah, najis ringan. Misalkan lantai rumah nih, lantai rumah terkena najis mukhafafah, air kencing bayi laki-laki tadi yang dijelaskan. Nah, memang kalau masih ada air kencingnya ya harus kita keringkan dulu. Di lantai tadi air kencingnya kita lap dulu pakai kain atau pakai pakai tisu misalkan. Nah, setelah itu kita mensucikannya dengan apa? Kita ciprati saja air. Kita ciprati air ke lantai tadi, nah itu sudah dianggap suci. Nah, itu najisnya mukhafafah ringan. Ya, sebenarnya kalau kita ingin langsung menyiramkan ketika masih ada air kencingnya ya nggak apa-apa. Kita siram air sampai bersih ya itu juga cukup. Kemudian yang kedua adalah najis mutawasitoh, najis sedang. Nah, ini najis yang paling banyak kita temukan di sekitar rumah kita, kantor kita, tempat aktivitas kita. Itu paling banyak najisnya adalah mutawasito sedang. Kotoran binatang, tinja orang, air seni orang, darah, muntah-muntahan, minuman yang memabukkan. Itu semua kategorinya najisnya adalah mutawasito najis sedang. Nah, kalau ada satu objek, misalkan baju kita, pakaian kita terkena najis mutawasito, najis sedang. Nah, cara mensucikannya ya dengan menyiramkan air sampai bersih, sampai bau, warna, dan rasanya itu hilang. Nah, itu untuk najis, untuk mensucikan najis mutawasito. Misalkan baju kita terkena kotoran binatang atau terkena darah. Ya kita sucikan sampai tadi bersih. Kalau sudah bersih, ya sudah dianggap suci kembali. Kemudian yang ketiga adalah najis mukhallat atau najis berat. Ini najis dari unsur anjing dan babi. Bisa air liurnya, bisa kotorannya, bisa darahnya, bisa cairan tubuhnya, bisa apapun yang terkait dengan anjing dan babi, bahkan bersentuhan dalam keadaan basah, kitanya yang basah atau anjing babinya yang basah atau dua-duanya basah, itu juga bisa mengkontaminasi najis mukhallat atau najis berat. Jika ada satu objek terkena najis mukhallat atau najis berat, maka cara mensucikannya itu dengan 7 kali siraman, salah satunya dicampur dengan debu. Bisa siraman pertama, atau siraman ketujuh, atau siraman kelima, atau siraman keberapapun. Itu najis mukhallat, najis berat. Misalkan piring, sendok, garpu, mangkok, gelas, pisau terkena najis mukhallat, najis berat tadi. Ya, kita harus mensucikan dengan tata cara pensucian najis mukhallat tadi sebelum kita menggunakan alat-alat tadi. Kita sucikan dengan 7 kali siraman, salah satunya dicampur dengan debu. Baik, Bapak Ibu para peserta, itu tadi 3 macam najis, mukhafafah ringan, mutawasito sedang, dan mukhallat berat. Berikutnya ada najis mafun anhu, najis yang ditolerir, dimaafkan. Selain 3 najis yang sudah disebutkan di atas, ada pula najis mafun anhu atau ditolerir. Apabila satu objek terkena najis mafun anhu, maka kita tidak perlu mensucikannya lagi, karena itu sudah dimaafkan, ditoleransi. Nah, itu yang dimaksud dengan najis mafun anhu. Contohnya apa? Nah, para ulama memberikan contoh najis yang mafun anhu seperti bangkai binatang. Ini kan kalau bangkai binatang secara umum kan najis. Bangkai binatang secara umum najis. Nah, tapi kalau bangkai binatang yang ketika masih hidup kemudian dilukai tidak mengeluarkan darah yang mengalir, maka bangkai binatang tadi itu hukumnya najis tapi ma'fun anhu, dimaafkan. Contohnya binatang apa? Binatang capung, misalkan capung atau cicak atau kecoa. Ketika masih hidup dilukai, itu tidak mengeluarkan darah yang mengalir. Maka ketika mati menjadi bangkai, bangkai capung, cicak, kecoa tadi hukumnya najis. Tapi mafunanhu, dimaafkan. Artinya tidak perlu disucikan lagi. Makanya kalau baju kita, lantai rumah kita terkena bangkai cicak, bangkai kecoa, ya itu najis secara fikih. Tapi ya kita tidak perlu mensucikan lagi karena itu dimaafkan. Tidak apa-apa, tidak perlu disucikan.
Misalkan ada orang mau minum secangkir kopi, teh, atau coklat, atau susu. Pas mau diminum, ternyata di cangkirnya ada bangkai lalat. Nah, lalat ini kan sama. Ketika masih hidup dilukai, tidak mengeluarkan darah yang mengalir. Maka bangkainya ini kategorinya najis, tapi ma'fuun anhu, dimaafkan. Makanya air teh, kopi, susu, coklatnya tadi itu ya, walaupun terkena bangkai lalat tadi ya najis, tapi dimaafkan. Artinya masih boleh diminum, halal diminum. Kalau ingin minum ya silakan. Bangkainya dibuang dulu, kemudian baru diminum. Nah, ini contoh. Kemudian contoh lain yang ma'fuun anhu. Ada orang jualan misalkan atau tempat makanan yang berdekatan dengan titik-titik najis. Dekat dengan selokan atau tong sampah. Yang kemudian kita melihat lalat berterbangan ke sana kemari. Hinggap dari selokan, terbang, kemudian hinggap di gorengan atau kue-kuean dan seterusnya. Nah, ini secara fikih nih, hukumnya najis. Tapi ma'fun anhu, dimaafkan. Kenapa? Karena umumul balwa, sulit untuk dihindari. Nah, itu tadi. Jadi gorengannya, kue-kuenya tetap halal dikonsumsi. Boleh dikonsumsi. Walaupun secara kasat mata kita melihat lalat berterbangan ke sana kemari dan hinggap ke makanan kue-kuean tadi. Nah, itu kategori najis yang ma'fun anhu. Kemudian relasi antara suci najis dengan halal haram. Ini penting juga kita pahami. Di satu sisi ada suci najis, di sisi lain ada halal haram. Nah, ini relasinya seperti apa? Yang pertama, bahwa sesuatu yang halal dikonsumsi bisa menjadi haram jika mutanajis, terkontaminasi najis. Jadi, ada sesuatu ini halal. Halal dikonsumsi, bisa berubah menjadi haram. Karena misalkan terkena najis tadi buah apel, buah anggur mau dimakan jatuh menimpa kotoran binatang, ya dalam keadaan terkontaminasi najis, ya itu haram dikonsumsi. Tapi kalau misalkan setelah terkena najis kemudian dicucikan lagi, dibilas dengan air sampai bersih, suci kembali, ya kembali halal dikonsumsi. Kemudian relasi yang kedua, sesuatu yang suci tidak otomatis halal dikonsumsi. Ada sesuatu ini suci. Daun ganja, kecubung, opium, ini suci. Kalau orang sholat, di saku bajunya ada daun ganja, ya sholatnya sah. Karena itu suci. Tapi kalau dikonsumsi, hukumnya haram. Karena apa? Ada unsur iskar, memabukkan, merusak fungsi akal. Nah, itu tadi. Sesuatu yang suci tidak otomatis halal dikonsumsi. Seperti daun ganja contohnya. Kemudian halal haram identik dengan konsumsi, suci najis identik dengan pemakaian atau gunaan. Identiknya ya. Jadi kalau orang bertanya tentang makanan, ini makanannya halal tidak ya? Halal atau haram? Ya, statusnya itu halal haram kalau makanan. Tapi kalau yang digunakan, baju ini suci atau najis ya? Atau piring ini suci atau najis? Nah, itu bukan piring ini halal atau haram, tapi suci atau najis. Nah, gunaan. Nah, namun demikian, yang namanya sertifikat halal itu mencakup sesuatu yang dikonsumsi dan juga mencakup sesuatu yang digunakan. Itu sertifikat halal. Jadi ada barang-barang atau sesuatu yang digunakan, itu wajib sertifikat halal, walaupun tidak dikonsumsi. Contohnya misalkan kosmetik. Kosmetik ini nggak ada orang beli kosmetik kemudian dia makan untuk menu sarapan pagi misalkan. Nggak ada ya, dia beli kosmetik untuk digunakan. Untuk penggunaan luar. Di tubuhnya atau di pakaiannya digunakan. Nah, ini secara regulasi harus mengajukan sertifikat halal. Kenapa? Karena nanti begini, kaitannya dengan suci najis. Kalau misalkan kosmetik yang digunakan oleh seorang muslimah atau seorang muslim itu bahannya najis atau terkontaminasi najis dalam proses produksinya, suatu yang haram, yang najis, ya nanti akibatnya fatal. Ketika kosmetik itu digunakan, kemudian orang yang menggunakannya itu dia beribadah, dia sholat, ya sholatnya tidak sah.
karena di badannya atau di pakaiannya ada najis yang berasal dari kosmetik tadi. Nah, ini akibatnya fatal. Makanya harus mengajukan sertifikat halal. Dipastikan bahwa produk kosmetiknya itu statusnya suci, tidak terkontaminasi najis, dan tidak membahayakan digunakan oleh manusia. Ada juga contoh lain yang digunakan, freezer, lemari es, dan kulkas. Ibu bapak para peserta mungkin di rumahnya ya ada freezer, lemari es, kulkas yang bersertifikat halal BPJPH. Nah kan tidak ada orang yang makan siang atau makan malam menunya itu pakai freezer panggang atau freezer apa goreng, nggak ada. Nah ini bukan dikonsumsi, tapi memang itu freezer, lemari es, kulkas itu menurut pakar elektronik bahwa komponen pendingin di dalamnya itu ada yang bisa terbuat dari unsur babi, bisa juga terbuat dari unsur selain babi. Nah, kalau komponen pendingin di dalam kulkas, lemari es, freezer tadi terbuat dari unsur babi, ini akibatnya fatal. Sayuran, buah-buahan, kue-kuean, makanan yang ada di dalam kulkas, freezer, lemari es tadi, semuanya terkontaminasi najis, dan najisnya itu najis berat, najis mughalladhah, unsur babi, dan ini akan sangat riskan untuk mensucikannya. Makanya kalau komponen pendinginnya itu dari unsur babi, dipastikan produk freezer, lemari es, kulkas tadi tidak akan bisa mendapatkan sertifikat halal dari BPJPH. Tapi kalau komponen pendinginnya itu tidak terbuat dari unsur babi, ya bisa mendapatkan sertifikat halal dari BPJPH. Artinya kalau kulkas, lemari es, freezernya ini sudah bersertifikat halal, berarti ini sudah dipastikan sesuai koridor syar'i. Ini sudah aman nih, tidak akan mengkontaminasi najis apa-apa yang ada di dalamnya. Nah, itu relasi antara suci najis dengan halal haram. Berikutnya tentang fatwa. Fatwa Kurfik ini bagian terakhir dari presentasi saya tentang konsep halal haram. Jadi fatwa ini adalah ketetapan hukum fikih yang dikeluarkan oleh ulama baik secara individu maupun secara kolektif. Artinya yang menyampaikan fatwa itu bisa orang per orang, para ulama ya, orang per orang, atau para ulama secara kolektif dalam lembaga atau organisasi. Orang per orang, misalkan Kiai Fulan, Ajengan Fulan, Tuan Guru Fulan, menyampaikan fatwa, itu boleh. Atau lembaga, misalkan Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia, atau Komite Fatwa BPJPH, atau Lembaga Bahsul Masail Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, atau Majelis Tarjih Muhammadiyah mengeluarkan fatwa juga boleh. Nah, itu tadi bisa perorangan dan bisa lembaga. Kemudian fatwa ini nanti yang meminta fatwa juga bisa perorangan, bisa lembaga. Jadi ada mufti yang menyampaikan fatwa, ada mustafti yang meminta fatwa. Nah, yang menyampaikan dan yang meminta fatwa ini bisa perorangan, bisa lembaga. Tuh. Kemudian objek fatwa ini sangat luas, bukan hanya terkait dengan halal haram, tapi juga banyak hal dalam kehidupan umat Islam. Jadi bisa kaitan dengan warisan, bisa kaitan dengan perniagaan, bisa kaitan dengan pernikahan atau keluarga, termasuk juga kaitan dengan halal haram dan sertifikat halal. Jadi nanti ada fatwa produk halal, seperti itu. Nah, yang perlu difahami oleh Bapak Ibu para peserta semua bahwa kalau fatwa itu secara umum, entah itu warisan atau kaitan perniagaan atau kaitan keluarga pernikahan dan seterusnya, yang berwenang atau boleh mengeluarkan fatwa itu para ulama yang memang kompeten dan bisa perorangan, bisa juga lembaga. Tapi khusus kaitan dengan fatwa produk halal, yang berwenang mengeluarkan fatwa produk halal, fatwa yang dijadikan landasan BPJPH menerbitkan sertifikat halal ya, itu namanya fatwa produk halal. Itu yang berwenang hanya lembaga saja, dan lembaganya hanya dua, yaitu Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia
dan Komite Fatwa atau Komite Halal BPJPH. Itu terkait dengan fatwa produk halal. Baik, kemudian dalil-dalil fatwa sebagaimana dalil-dalil para ulama ketika beristihad, bisa ayat Al-Quran, bisa hadis Nabi, bisa ijma kesepakatan ulama, bisa kias, bisa dalil-dalil syariah yang lainnya seperti masalah mursalah, istihsan, istiqro, dan seterusnya. Nah, itu semua adalah dalil syar'i kaitan dengan fatwa fikih. Kemudian beberapa contoh fatwa ini. Nah, yang saya cantumkan di sini, Bapak Ibu para peserta, adalah fatwa-fatwa Majelis Ulama Indonesia terkait dengan pangan, obat-obatan, kosmetik, dan jasa. Ini contoh yang pertama, fatwa tentang penyembelihan binatang. Standar penyembelihan. Intinya begini, fatwa nomor 12 tahun 2019 ini. Intinya, penyembelihan dilaksanakan dengan niat menyembelih dan menyebut asma Allah. Penyembelihan dilakukan dengan mengalirkan darah melalui pemotongan saluran makanan al-mari, saluran pernapasan al-hulkum, dan dua pembuluh darah al-wadajain. 3 hal ini harus terpotong ketika seseorang menyembelih binatang. Dan 3-tiganya ada di leher binatang. Jadi harus ketika menyayat itu harus terpotong. Kemudian penyembelihan dilakukan dengan 1 kali sayatan secara cepat, kemudian memastikan adanya aliran darah dan atau aliran gerakan hewan atau gerakan hewan sebagai tanda hidupnya hewan atau hayatun mustaqirrah. Kemudian memastikan matinya hewan tadi disebabkan oleh penyembelihan tersebut. Jadi memastikan matinya hewan itu oleh penyembelihan tadi, oleh sayatan tadi. Jadi setelah disayat, 3 hal tadi terpotong, biarkan ada klepek-klepek, ada gerakan hewan, ada darah mengalir deras, itu sebagai bukti hayatun mustaqirroh, tanda-tanda hidup setelah disayat. Kemudian biarkan sampai terdiam kaku. Nah, kalau sudah terdiam kaku, ini sudah mati, menunjukkan bahwa matinya hewan tadi karena sembelian tadi. Nah, kemudian standar penyembelihnya beragama Islam dan sudah akil baligh, memahami tata cara penyembelihan secara syar'i. Kemudian standar alat penyembelihannya, apapun yang penting tajam, bukan berupa kuku, gigi, atau taring dan tulang. Selain kuku, gigi, taring, atau tulang, itu boleh dijadikan alat untuk menyembelih asalkan tajam. Ada kayu tajam, kayu bambu tajam, boleh. Ada kaca tajam, boleh. Ada besi tajam, boleh. Ada plastik tajam, boleh. Pokoknya sesuatu yang tajam boleh, kecuali kuku, gigi, taring, atau tulang. Baik, itu fatwa tentang ringkesan fatwa tentang penyembelihan hewan. Berikutnya fatwa tentang alkohol. Ini perlu saya sampaikan karena banyak orang yang rancu dalam memahami apa itu al-khamru, apa itu alkohol. Al-khamru adalah minuman yang memabukkan, terbuat dari apapun. Itu namanya al-khamru. Hukumnya najis dan haram dikonsumsi. Nah, adapun alkohol menurut fatwa MUI di sini itu terbagi menjadi 2 macam. Ada alkohol hasil samping industri khamar, ada alkohol bukan hasil samping industri khamar. Nah, alkohol hasil samping industri khamar yaitu alkohol yang didapat dari satu perusahaan yang memproduksi minuman yang memabukkan, pada saat yang sama juga memproduksi alkohol untuk diperjualbelikan. Nah, ini namanya alkohol hasil samping industri khamar, hukumnya najis dan haram dikonsumsi. Kemudian kategori yang kedua adalah alkohol bukan hasil samping industri khamar. Misalkan alkohol yang didapat dari fermentasi secara alami buah-buahan yang masak. Buah mangga, buah nanas, buah durian. Karena sejatinya semua buah yang masak itu ya mengandung alkohol dengan kadar yang berbeda-beda. Atau misalkan alkohol yang didapat dari satu perusahaan yang tidak memproduksi minuman yang memabukkan, tapi hanya memproduksi alkohol untuk kepentingan medis misalkan, atau kepentingan industri yang lainnya.
Nah, ini alkohol bukan hasil samping industri khamr ini hukumnya suci dan kalau dikonsumsi ada batasannya. Kalau berupa makanan 0,5%, kalau berupa minuman maksimal kurang dari 0,5%. Itu batas toleransi alkohol bukan hasil samping industri khamr ketika dikonsumsi. Makanya kosmetik apa itu menggunakan alkoholnya ya harus dipastikan bukan hasil samping industri khamr. Kategori yang kedua tadi, yang suci tadi. Nah, itu. Kemudian contoh fatwa yang berikutnya adalah mikroba dan produk mikrobial. Ini fatwa nomor 1 tahun 2010. Jadi orang banyak menggunakan mikroba dan produk mikrobial dalam proses produksi makanan, minuman, obat-obatan, dan kosmetik. Nah, bagaimana hukumnya secara fikih? Hukumnya fatwa MUI menjelaskan ringkasannya begini, bahwa mikroba itu pada dasarnya halal. Halal dikonsumsi, halal dimanfaatkan selama tidak membahayakan dan tidak terkena najis. Kuncinya tidak membahayakan dan tidak terkena najis. Mikroba yang tumbuh pada media pertumbuhan yang suci hukumnya halal. Mikroba yang tumbuh pada media pertumbuhan yang najis, dilihat dulu. Kalau mikroba tadi bisa dipisahkan dari medianya, kemudian bisa disucikan, maka setelah dipisahkan dari sucian, yaitu halal untuk dikonsumsi dan dimanfaatkan. Tapi kalau mikroba yang tumbuh pada media pertumbuhan yang najis tadi tidak bisa dipisahkan dari medianya yang najis, atau bisa dipisahkan tapi tidak bisa disucikan, maka hukumnya najis dan haram dikonsumsi, dimanfaatkan. Kemudian mikroba yang tumbuh pada media pertumbuhan dari unsur anjing dan babi, hukumnya najis dan haram dikonsumsi, haram dimanfaatkan. Baik, contoh terakhir yang perlu saya sampaikan di sini adalah kopi luwak. Ya, ini fatwa tentang kopi luwak. Kopi luwak adalah biji kopi yang dimakan oleh binatang luwak, masuk ke dalam perutnya, kemudian keluar lagi bersama ampas kotoran binatang luwak dalam keadaan utuh. Nah, ini dalam keadaan utuh, tidak hancur. Kemudian disucikan, dibilas dengan air sampai bersih, kemudian ditumbuk menjadi bubuk kopi, kemudian diseduh menjadi minuman kopi. Nah, kopi luwak dengan proses yang seperti tadi dijelaskan, itu hukumnya suci dan halal dikonsumsi. Artinya sudah melalui proses pensucian tadi. Tapi kalau misalkan biji kopi yang dimakan binatang luwak masuk ke dalam perutnya, kemudian keluar bersama kotorannya itu hancur, ya ini sudah tidak bisa lagi diproses menjadi kopi luwak. Karena sudah tidak mungkin disucikan, sudah hancur. Baik Bapak Ibu para peserta yang saya hormati, itu sebagai prolog pendahuluan untuk diskusi kita tentang konsep halal haram dan fatwa Majelis Ulama Indonesia. Kita masih ada waktu kurang lebih 20 menit ke depan, bisa kita gunakan untuk diskusi tentang tema ini. Saya kembalikan waktu kepada Pak Abdul Hakam sebagai fasilitator pada sesi kali ini. Silakan Pak Hakam. Terima kasih Pak Yai Arwani Serozi sudah menyampaikan terkait konsep halal haram menurut Al-Quran dan hadis, juga berdasarkan qaulul ulama, dan juga sudah disampaikan juga contoh-contoh fatwa dari MUI terkait beberapa kasus halal haram yang bisa menjadi rujukan kita, teman-teman. Nah, ini sudah ada. Sementara 3 orang penanya dulu. Silakan yang raise hand, kemudian nanti saya tunjuk, kemudian open mic. Ibu Rindiana Partiwi terlebih dahulu. Silakan yang mau Halo, ditanyakan. ya. Halo Ibu Pak, Rindiana. Iya, Ya, halo Pak, selamat siang. Apakah suara saya terdengar dengan jelas? agak kecil, tapi terdengar. Oh, oke, Silakan. oke, oke Bapak, saya izin bertanya Pak terkait dengan aspek kehalalan untuk makanan hewan Pak. Itu apakah memang tidak wajib atau sifatnya sukarela Pak? Karena kan sebenarnya kan kalau untuk makanan hewan kita sebagai umat Muslim kan memegang makanan tersebut ya Pak. Ya apalagi untuk makanan misalkan anjing atau kucing dan lainnya mungkin em,
mungkin ada najisnya juga ya Pak ya di situ. Nah, itu wajib halal atau tidak Pak? Atau sifatnya sukarela? Terima kasih Pak sebelumnya. Ini untuk makanan hewan ya, makanan kucing Betul, dan lain sebagainya ya. betul Pak, betul. Oke, iya soalnya saya juga melihat ada makanan kucing yang sudah berlogo halal. Monggo Betul Pak Pak. Arwani saya Rozi, gimana Be- sebenarnya hukumnya atau menurut undang-undangnya bisa jadi. Masih mute Apa? Pak Yai? Baik, pertanyaan ya. Baik, tadi pertanyaan dari Bu Rindia ya, terkait dengan pakan hewan atau pakan binatang. Jadi sebenarnya yang menjadi objek untuk sertifikat halal itu kan sebenarnya yang terkait dengan apa yang kita konsumsi atau apa yang kita gunakan. Dalam regulasinya mungkin seperti itu ya. Nah, tapi ada fenomena yang tadi pakan hewan kemudian bersertifikat halal. Nah, saya sebenarnya secara detail kalau kalau regulasinya saya belum paham ya Pak ini Pak Abdul Hakam dan juga Ibu Rindia serta Bapak Ibu karena nanti ada narasumber yang terkait dengan regulasi. Silakan nanti Bu Rindia bisa tanya langsung ke narasumber yang terkait dengan regulasi BPJPH terkait sertifikat halal ini. Tapi saya ingin melihat dari aspek fikihnya saja ya Bu, karena saya kan ini pembahasan fikih. Kok kenapa misalkan apakah perlu ada pakan binatang yang pakan kucing misalkan atau pakan burung yang kemudian diberi sertifikat halal. Nah, ini pertama yang perlu kita pahami bahwa sertifikat halal di sini tadi kan sudah saya jelaskan, itu bukan berarti yang berlogo sertifikat halal itu berarti halal dikonsumsi oleh kita, bukan. Tapi ada juga yang berarti halal digunakan oleh kita. Karena tadi kaitannya dengan suci najis. Misalkan kosmetik tadi dalam contohnya, kosmetik tidak ada yang makan kosmetik, semuanya digunakan. Tapi ada sertifikat halal. Ada freezer, lemari es, kulkas juga sama. Ada logo halal BPJPH, tapi tidak ada yang makan menunya freezernya tidak ada. Karena tadi kaitan suci najis. Itu yang pertama yang harus kita pahami. Kemudian yang kedua, bahwa kaitan dengan pakan ternak ini memang yang mengkonsumsinya bukan manusia, yang mengkonsumsinya binatang. Tapi ini husnudon saya, ya. Saya tidak tahu nanti regulasinya seperti apa, Pak. Ini Pak Hakam nanti bisa dibahas di narasumber yang terkait. Ini kan nanti kaitan dengan suci najisnya itu. Jangan sampai pakan kucing yang ada di rumah kita itu sesuatu yang najis, sementara kita makaninya itu pakai tangan. Pakai tangan, kemudian kita kasih ke kucing, ini tangan kitanya ini akhirnya terkontaminasi najis dari pakan kucing tadi atau pakan binatang tadi, pakan burung misalkan. Pakan burungnya yang makannya bukan kita tapi burung. Tapi ketika kita ingin makanin burungnya pakai tangan. Nah, tangan kitanya misalkan terkontaminasi najis. Nah, saya melihatnya mungkin dari aspek itu kalau memang ada beberapa pakan hewan yang diberi sertifikat halal. Nah, namun demikian nanti silakan diperjelas lagi aturannya, regulasi BPJPH-nya itu. Apakah betul sudah ada aturan untuk sertifikasi halal tadi pakan-pakan binatang atau pakan-pakan hewan peliharaan? Ya, itu jawabannya Bu Rindia tadi ya. Terima kasih Pak Yai, Ya, Bu sama-sama. Rindani Pratiwi. Saya kira itu jawaban Pak Yai sudah jelas ya. Eh, Sudah Kemungkinan jelas dari Pak. aspek iya. Jadi kalaupun Ibu punya apa namanya hewan, ya najisnya Bu yang diperhatikan karena tidak mungkin kita tidak bersentuhan dengan makanan hewan tersebut. Nah, itu aspek najisnya kalau kita makanan tersebut najis tentu ini juga harus disucikan karena ini najis dan bisa saja menjadi apa haram buat kita ketika kita sudah terkena najis begitu. Oke, kemudian Ibu Yuyun Wahyuni, silakan pertanyaannya. Izin Pak, suara saya Silakan, kedengaran nggak? Silakan. singkat. Hmm. Jadi kan di PP itu tuh saya ada baca istilah toib itu berarti jenis makanan yang bisa dinikmati, tidak hanya dinikmati tapi memberi manfaat yang telah memenuhi standar seperti gizi, protein, higienisnya. Nah, pertanyaan Baik. saya itu kalau misal suatu produk yang
sudah bersertifikasi halal, tetapi dia mempunyai gizinya tuh tidak sesuai standar, misalnya tinggi gula atau tinggi garam, apakah itu masih bisa disebut toyib, Pak? Baik. Baik, ini langsung dijawab ya Langsung Pak Pak, Hakan, ya ya. Pak Haji, Pak Pertanyaan Yai. dari Bu Yuyun tadi, ini kaitan dengan halalan thayyibah ini. Jadi betul, tadi kan kalau level yang tinggi itu halalan thayyibah, halal dan baik. Kemudian di bawahnya ada halalan ghairu thayyib, halal yang tidak baik. Kemudian di bawahnya ada haramnya. Nah, kalau yang halalan thayyibah ini sudah perfect, artinya bukan hanya sekedar halal, tapi juga manfaatnya, kualitasnya itu semuanya sudah maksimal ya. Jadi kalau dalam contoh yang tadi saya sampaikan ada kue, kalau kuenya ini standar gizinya, kemudian keadaannya sudah maksimal dikonsumsi, ya berarti dia mengkonsumsi sesuatu yang halal dan thayyib. Tapi kalau kuenya ini misalkan agak basi kondisinya, tapi tetap dimakan, nah dia mengkonsumsi sesuatu yang halal ghairu thayyib. Halal tapi tidak baik. Kalau yang haram kan jelas itu haram yang tidak boleh dimakan. Nah, sekarang ada misalkan fenomena makanan produk yang standar gizinya itu terpenuhi, tapi di situ ada apa ya ketidak ketidaksesuaian dengan standar gizi. Misalkan garamnya terlalu tinggi atau gulanya terlalu tinggi atau ada unsur apanya yang terlalu tinggi yang kalau dikonsumsi oleh manusia itu akan berakibat negatif bagi kesehatan. Nah, dengan adanya indikasi ini, Bu Yuyun, itu menunjukkan bahwa makanan itu halal tapi ghairu thayyib. Halal tapi tidak baik. Jadi kalau ini mengakibatkan karena kadar gulanya tinggi atau garamnya tinggi atau apapun yang secara gizi kesehatannya itu berimplikasi buruk, yaitu nanti uh, bisa halal tapi ghairu thayyib, halal tapi tidak baik. Nah, kalau malah justru membahayakan, mengancam nyawa, ya nanti bukan hanya ghairu thayyib, bisa jadi menjadi haram. Itu kan kalau membahayakan, mengancam nyawa. Iya, itu jawabannya Bu Yuyun. Oke, Pak, Baik sudah Bu Yuyun, jelas. saya kira jelas ya Bu Yuyun Ya, ya. Baik, sebelum kita ke yang reshen, Pak Rohil Ilman, ada chat nih ya Pak Yai, Baik, dari Vita di Anjani. Izin silakan. bertanya Bapak, bagaimana prosedur pencucian peralatan yang digunakan sebagai wadah makanan apabila tidak berlabel halal? Ini bisa jadi makanannya tidak berlabel halal, kemudian bagaimana cara pencucian peralatannya, Pak Yai? Baik. Hmm. Jadi begini ya, Ibu Bapak para peserta yang saya hormati, kalau makanan ini kan kalau sudah berlabel halal, itu artinya sudah dipastikan sesuai dengan koridor syar'i. Nah, kalau misalkan non halal, juga misalkan ada penjelasan di situ tercantum sesuatu yang haram. Nah, yang bukan non halal tapi tidak bersertifikat halal. Nah, ini sebenarnya kalau nanti aturan wajib halal itu sudah berlaku, nah model yang seperti tadi itu ya model syubhat itu. Artinya itu bukan non halal, tapi kok belum ada sertifikat halal. Nah, ini berarti yang syubhat nih. Mestinya kalau bukan non halal ya dia ada sertifikat halal. Sudah dipastikan sesuai koridor syar'i. Karena belum ada sertifikat halal, maka itu tadi menjadi syubhat, kejelasannya apakah sudah sesuai dengan koridor syar'i atau belum sesuai dengan koridor syar'i. Nah, tadi kaitan dengan pertanyaan dari Ibu Vita ya, kaitannya itu kalau misalkan belum bersertifikat halal kemudian cara mensucikannya, ya sekarang sih tinggal dilihat saja apakah produk itu mengandung unsur najis mughalladho atau tidak, unsur anjing atau babi atau tidak. Kalau di situ tercantum ada keterangan unsur anjing dan babi, ya maka kita mensucikan peralatan tadi dengan cara mensucikan najis mughalladho, najis berat, 7 kali siraman, salah satunya campur debu. Tapi kalau di situ memang belum ada sertifikat halal produknya itu, tapi juga tidak tercantum bahwa di situ ada unsur anjing babi.
maka kita mensucikannya cukup dengan mensucikan biasa saja. Artinya, anggaplah itu najis mutawasitoh, najis sedang. Ya, karena nggak mungkin najis mukhafafah ringan ya, yang air seni bayi laki-laki yang tadi yang dijelaskan. Dan juga di situ tidak tercantum ada unsur anjing dan babi. Ya sudah, itu najis mutawasito sedang, ya kita mensucikan biasa saja, disiram sampai bersih. Ya, itu jawabannya Bu Vita. Baik, saya kira cukup jelas ya, Pak, dari Ibu Yuyun ini tadi. Oh, dari chat. Ibu Vita ya. Iya, Bu Vita. Chat. eh kita yang ke resen lagi, Pak Yai. Ada Sebentar. saudari Rohil Ilman, Nafi. Silakan perkenalkan diri dan pertanyaannya singkat ya. Ya, terima kasih. Untuk suara saya terdengar jelas, Pak? Jelas, silakan lanjut. Ya, izin bertanya, eh, untuk mengenai pemingsanan ayam sebelum disembelih itu apakah boleh atau tidak di RPS skala besar? Kemudian eh, ketika hewan disembelih tetap misal ayam, tetapi ada salah satu saluran yang tidak terputus dan mungkin baru sadar setelah 1 menit. Kemudian itu baru dipotong, itu termasuk halal atau tidak? Ya, terima Iya, kasih. terima kasih. Bagus sekali nih Ya, terkait stunning. Terima kasih, ya. Pak. Ya. Baik, tadi Rohil Ilma ya. Jadi stunning ini sebenarnya sudah ada fatwanya di Majelis Ulama Indonesia, diperbolehkan ya, diperbolehkan. Cuman stunning ini sebenarnya untuk binatang-binatang yang besar ya. Binatang yang maksudnya stunning, pemingsanan ini supaya mempermudah proses penyembelihan. Kalau seekor sapi, seekor kambing, seekor kerbau itu di stunning itu boleh dan memang dibutuhkan supaya nanti menyembelih sapinya itu enak gitu, mudah. Tapi kalau seekor burung, seekor ayam, ini saya kira tidak perlu stunning lagi, sudah mudah untuk menyembelihnya. Kecuali misalkan misal ada kondisi tertentu yang memang harus di stunning ya. Intinya stunning itu boleh dengan catatan tidak sampai mematikan, hanya untuk melemahkan saja. Hanya untuk melemahkan binatang yang akan disembelih sehingga apa? Sehingga penyembelih ini menjadi mudah untuk proses penyembelihannya. Nah, itu terkait dengan stunning tadi ya, Rahil Ilman. Baik, itu jawabannya. Yang lanjut Pak, kalau ada tadi salah Oh satu iya, saluran yang belum betul. putus. Iya, jadi itu saluran, jadi penyembelihan itu harus dilakukan dengan sekali sayatan dengan cepat dan memotong tiga hal yang ada di leher binatang. Para ulama dalam hal ini ada yang menyatakan ya harus sekali itu, sekali sayat, tiga-tiganya potong. Tapi ada yang mengatakan kalau misalkan kejadian ternyata setelah disayat sekali itu ada yang belum terpotong, ya segera dipotong berikutnya agar terpotong, kemudian dianggap tetap halal dikonsumsi. Ya, memang yang utama dan pertama ya harus sekali sayatan dengan cepat, kemudian tiga-tiganya terpotong. Baik, jelas ya, Saudara Rohil ya. Ada yang dari chat Pak Yai ini terkait pemakaian alat untuk sembelih yang dipakai untuk menyembelih hewan non halal. Ini pertanyaan dari uh, Rifatul Ridho. Itu gimana Baik, hukumnya Pak? baik dari Rifatur itu tadi alat menyembelih jadi begini, kalau kaitannya dengan RPH, RPU, atau Juleha yang sudah bersertifikat halal tentu ya, itu harus dipisahkan antara alat yang digunakan untuk penyembelihan yang halal dengan yang non halal. Harus dipisahkan tempatnya, alatnya, dan seterusnya. Ini ada regulasinya, ada aturannya. Nanti tinggal dipahami saja dari aturan. Tapi kalau berbicara fikih, ini berbicara fikih ya. Kalau misalkan berbicara fikih, ya dengan golok atau pisau yang sama boleh saja, tapi harus tadi. Misalkan dia menyembelih yang non halal dulu, ya ketika menyembelih yang halal dia harus sucikan dulu itu alat. Kalau najisnya unsur anjing dan babi, ya harus 7 kali siraman, salah satunya dicampur debu. Setelah itu baru dia gunakan untuk menyembelih yang halalnya. Jadi kalau secara fikih seperti itu bisa, tapi disucikan terlebih dahulu. Tapi kalau kita mengikuti regulasinya, kan ada regulasinya. Regulasi halalnya itu kan
ada ditetapkan oleh BPJPH. Nah, maka kita harus ikuti regulasinya ya. Di antaranya tadi ada pemisahan ketika produk halal dan non halal, pemisahan alatnya, alat produksinya, etalasenya dan seterusnya. Ya, itu jawabannya. Baik, Pak Yai masih ada satu lagi kita selesaikan, tinggal satu. Silakan. Ini terkait supplier. Jadi jika memakai supplier yang belum berlabel halal, ini tentunya terkait ini Pak Yai, terkait supplier yang harus keharusan untuk memakai sertifikat halal. Gitu. Mungkin seperti hewan sembelihan. Nah ini beliau belum mendapatkan supplier yang berlabel halal, tetapi uh, SPBG harus berjalan terus untuk memproduksi makanan. Nah, ini kira-kira bagaimana solusinya, Pak Yai? Baik. Jadi kalau dapur SPPG MBG Bapak Ibu sudah bersertifikat halal, maka konsekuensinya harus memperhatikan kehalalan produk dan regulasi-regulasi yang sudah ditentukan oleh BPJPH, termasuk kaitan dengan supplier bahan-bahan makanan yang akan diproses. Nah, kalau dalam kondisi memang tidak menemukan supplier, misalkan nih RPH atau RPU yang bersertifikat halal, di daerah itu belum ada sama sekali, tidak ada. Nah, maka yang dilakukan ya tinggal nanti pastikan proses penyembelihannya itu secara syar'i. Tapi kalau nanti ditemukan ada RPH RPU yang bersertifikat halal, ya harus segera bermitra dengan yang tadi yang sudah bersertifikat halal tadi. Ya, itu jawabannya, Pak. Jadi kalau memang tidak ada sama sekali ya sudah tidak apa-apa. Yang penting dipastikan kehalalannya. Tapi kalau ada ya harus segera berpindah yang sudah bersertifikat halal. Ya, Baik, itu saya kira jawabannya. jelas ya. Termasuk Ya. ini juga menjawab pertanyaan dari Dinda Tarakanita yang mendapatkan daging dari RPH yang belum bersertifikat halal. Ya, jadi jawabannya sudah masuk juga dari Pak Yai Arwani Serozi. Baik, sudah jam pas 12 lebih Baik, 2 menit, Pak Yai. baik. Mohon ada closing statement Pak Yai untuk teman-teman. Baik, Bersilakan. Alhamdulillah Ibu Bapak para peserta semuanya kita sudah selesai presentasi dan diskusi tentang konsep halal haram dan juga fatwa Majelis Ulama Indonesia terkait dengan makanan, minuman, obat-obatan dan kosmetik dan jasa. Mudah-mudahan apa yang kita diskusikan bermanfaat dan di kemudian hari Ibu Bapak para peserta menjadi penyelia halal di tempat tugas masing-masing. Dan penyelia halal ini menjadi bagian penting dalam proses sertifikasi halal dan tentu harapannya adalah Ibu Bapak bisa menjalankan secara profesional. Itu saja closing statement dari saya. Mohon maaf jika ada kekurangan dan kekhilafan. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.